Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ genitalia dalam atau internal yang terletak di dalam rongga panggul dan organ genitalia luar atau eksterna. Genitalia eksterna terdiri dari yang pertama, vulva. Vulva meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai dari mors pubis sampai perineum. Selanjutnya, mors pubis atau mors veneris. Bagian menonjol yang meliputi bagian depan tulang kemaluan atau simfisis pubis dan terdiri dari jaringan lemak. Karena adanya jaringan lemak, bagian ini sangat berperan dalam hubungan seksual dan melindungi simfisis pubis saat koitus dari trauma. Labia mayora atau bibir-bibir besar. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena terdapat jaringan subkutanya banyak dan mengandung lemak. Jaringan saraf yang menyebar luas menyebabkan labia mayora sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi, sentuhan, yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. Labia minora atau bibir-bibir kecil merupakan lipatan bagian dalam labia mayora tanpa rambut, selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar labia minora. Akhiran-akhiran saraf yang sensitif banyak sekali terdapat pada labia minora dan ini penting dalam rangsangan-rangsangan seksual, sehingga dapat meningkatkan erotiknya. Klitoris merupakan suatu organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoridis amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Vestibulum merupakan suatu rongga yang berbentuk seperti perahu atau lonjong dan dibatasi oleh labia minora kanan dan kiri. Sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di sebelah belakang bawah oleh forceps. Vestibulum ini terdapat pembuluh darah dan kumpulan vena yaitu bulbus vestibuli dan arteria. Himen atau selaput darah. Himen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Himen bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri atas jaringan ikat elastis dan kolagen. Perineum terletak di antara vulva dan anus, berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Genitalia internal wanita terdiri dari vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ovarium atau indung telur berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Serviks memproduksi lendir atau mukus yang berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Hormon-hormon dalam reproduksi wanita. Yang pertama, hormon estrogen. Fungsinya menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang kedua, progesteron, mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang ketiga, prolaktin, berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Yang keempat, oksitosin, mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan dan setelahnya, seperti halnya juga dalam orgasme. Selain itu, oksitosin juga berperan untuk mengencangkan otot halus di sekitar alveoli. Yang kelima, human placenta lactogen atau HPL, berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. FSH berfungsi dalam pertumbuhan, perkembangan, maturasi saat pubertas, dan reproduksi. LH pada wanita bertugas untuk membantu mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Pada wanita yang sedang tidak hamil, estrogen diproduksi di ovarium dan korteks adrenal, sedangkan pada wanita hamil, estrogen juga diproduksi di plasenta.
Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari diproduksinya ASI sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI. Terdapat dua hormon utama yang mempengaruhi proses laktasi, yaitu prolaktin dan oksitosin. Pada saat hamil, tingginya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan kelenjar susu bertambah besar, sehingga payudara ibu hamil akan membesar. Begitu bayi lahir, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun drastis. Jumlah hormon prolaktin meningkat, ASI diproduksi dalam jumlah besar. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Sistem limfatik terdiri dari cairan limfa. Cairan limfa atau getah bening. Cairan ini terdapat pada pembuluh limfa dan kapiler limfa. Fungsi getah bening sebagai gudang darah seperti hati, menjaga aliran dari pembuluh getah bening. Sebagai pabrik sel darah, sebagai tempat penghancur eritrosit, menghasilkan antibodi, menyaring sel darah merah yang rusak, serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer dibagi menjadi sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Organ limfatik sekunder, dus limfa atau buku limfa, nodus limfa atau tonsil, dan limpa. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipih dan epifis tulang pipa orang dewasa. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit. Kelenjar timus adalah organ berlobus ganda yang terletak pada dada bagian atas di antara paru-paru. Fungsi kelenjar timus adalah untuk mempercepat pendewasaan limfosit T. Nodus limfa atau buku limfa. Buku limfa adalah badan yang berbentuk lonjong atau seperti kacang dan berukuran kecil yang terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Buku limfa tersebut melimpah pada daerah di mana pembuluh limfa bergabung membentuk batang, terutama pada inguen atau selangkangan, aksiler atau ketiak, dan daerah kelenjar mamae atau payudara. Limpa berukuran panjang 12 cm. Limpa adalah organ limfa terbesar. Limpa terletak di bagian kiri tubuh di antara diafragma dan lambung. Fungsi limpa membentuk eritrosit atau sel darah merah terutama saat janin, memisahkan atau menyaring eritrosit mati dari sirkulasi darah, menghasilkan limfosit dan antibodi, menghancurkan leukosit dan trombosit. Fungsi sistem limfatik. Yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Yang kedua, membawa lemak emulsi dari usus. Yang ketiga, mengangkut limfosit. Yang keempat, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Yang kelima, menghasilkan zat antibodi. Perkembangan sel-sel darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah manusia. Proses ini terjadi saat kita berada dalam kandungan ataupun setelah lahir. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara bersamaan. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Proses yang terjadi bisa lebih jelas dilihat melalui gambar berikut. Saya, Desmita Nur Anggreni Putri, nomor NIM akhir 05, Prodi D3 Kebidanan Semarang, kelas Kendal.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.